Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di sore hari ini saya membuat suatu konten terkait masalah Habib, para Habib, yang tentu beberapa bulan yang lalu kami sampaikan bahwa Habib itu dari mana asalnya, dan Habib itu adalah asalnya dari Yaman, dan yang mendatangkan ke Indonesia itu adalah penjajah Belanda, kolonial. Kolonial dengan imperialisme itu berbeda. Kalau Inggris ketika menjajah itu sistemnya itu adalah imperialisme. Dia selalu mencaplok sebuah negara, lalu diduduki oleh sebuah kerajaan Inggris, seperti kayak Selandia Baru, seperti halnya dulu tuh Hong Kong ya, Cina itu yang Hong Kong itu, atau mungkin beberapa negara-negara itu yang memang oleh Inggris itu diduduki, termasuk Amerika, itu salah satunya adalah jajahan daripada Inggris. Sementara karena kolonial, Belanda itu tidak. Belanda tidak menduduki sebuah negara, yang penting dia mengeruk harta kekayaannya, mengambil harta kekayaannya dibawa ke negeri Belanda sana. Karena saat itu memang Belanda dalam kondisi perang dengan Spanyol, kalah. Lalu akhirnya Ratu Belanda memerintahkan kepada BUMN-nya negeri Belanda, namanya VOC, untuk mencari sebuah negara di mana negara itu yang kaya raya akan diambil harta kekayaannya. Akan tetapi pas ketika bahwa Belanda saat itu menjajah di Indonesia, selalu ditentang oleh pribumi, salah satunya dari para ulama, para pahlawan kita, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, dan seterusnya, terutama adalah para wali songo yang selalu menentang kepada penjajahan Belanda. Padahal ketika sang Belanda menjajah di Indonesia, membutuhkan dari perangkatnya bagaimana bahwa ketika membuat suatu perusahaan, dan perusahaan itu harus ada tenaga kerjanya. Ketika membuka lapangan pekerjaan yang hasilnya akan dikeruk ke Belanda, tentu juga butuh tenaga kerjanya. Nah, tenaga kerjanya itu memang ada salah satu dari bagian dari orang Indonesia yang ditekan, dipaksa, diperintah oleh Belanda dengan tekanan-tekanan, maka ada dia mau bekerja. Bukan sekedar rodi saja, kalau rodi kan pekerja paksa untuk membuat suatu jalan dan lain sebagainya. Akan tetapi pekerja-pekerja perkebunan, ada pekerja-pekerja kereta api, ada pekerja-pekerja pabrik gula dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang pribumi yang dibayar dengan murah, dipaksa oleh Belanda. Akan tetapi tidak sebatas itu saja, Belanda tetap masih merasa kekurangan, merasa tidak maksimal dalam suatu pekerjaannya, sehingga karena ada pertentangan-pertentangan dari para pahlawan, akhirnya Belanda berpikir bagaimana caranya untuk mendatangkan tenaga asing atau buruh asing, buruh imigran. Dan teori ini adalah bukan dilakukan oleh orang Belanda saja, semua termasuk orang Inggris. Ketika Inggris menjajah Amerika, yang sekarang Amerika, dulu mungkin dari Indian itu, orang-orang Indian, ketika menjajah Amerika saat itu adalah eksodus tenaga kerjanya adalah orang-orang Timur Tengah, orang-orang kulit hitam maksudnya. Sehingga kalau Amerika sekarang itu ada kulit hitam dan ada kulit putih, itu karena tenaga kerja saat itu ada didatangkan dari orang-orang tenaga
berkulit hitam. Itu teori Inggris, termasuk juga di Rohingya. Rohingya itu adalah salah satu negara di Myanmar sana. Maka Myanmar itu dulu namanya Burma. Burma itu dijajah oleh Inggris, lalu dipekerjakan tentara-tentaranya maupun tenaga-tenaganya dari Bangladesh yang sekarang, yang mungkin satu rumpun dengan para habaib sebenarnya. Kalau Hablu Green itu sama G, jadi darahnya itu keturunannya sama itu dengan para habib. Orang-orang Rohingya itu dari Bangladesh saat itu satu rumpun. Nah, akhirnya didatangkanlah orang-orang Rohingya itu ke Burma yang sekarang Myanmar itu. Jadi tenaga kerjanya, dari tentaranya, dan lain sebagainya. Maka teori semacam itu juga sama dilakukan oleh Belanda kepada Indonesia. Harus didatangkan negara asing buruhnya itu. Sehingga saat itu adalah didatangkanlah. Saat itu akan didatangkan dari India. Akan tetapi ternyata bahwa India itu tidak sama agamanya dengan Indonesia, sehingga tidak akan mempunyai pengaruh, sulit untuk bekerja sama. Sehingga akhirnya didatangkan dari pasar budak Yaman. Di sana ya saat itu memang orang-orang Yaman itu orang termiskin, ya, orang miskin, sehingga banyak yang menjadi budak-budaknya saat itu. Maka dibelilah oleh Belanda para budak dari pasar budak itu untuk dijadikan tenaga kerja di Indonesia. Ya saat itu didatangkan tidak banyak, hanya 300 orang didatangkan, dicoba. Ternyata bahwa berhasil. Dengan didatangkan orang-orang Yaman, apalagi orang Yaman itu memang orang yang miskin, tidak punya pekerjaan di sana, nganggur, ekonominya kurang, sehingga bos dipekerjakan, diupah sama Belanda, senang luar biasa. Yang akhirnya dari mulut ke mulut bukan sekedar 300 orang yang datang ke Indonesia, tapi sehingga memberikan kabar lain kepada orang-orang Yaman di sana untuk datang ke Indonesia. Karena ternyata di Indonesia, terutama salah satu Pulau Jawa itu adalah surganya bagi orang-orang Yaman saat itu. Maka datanglah bekerja di Indonesia sebagai buruh asing yang dikomandoni oleh Belanda saat itu. Akan tetapi bahwa Belanda bukan sampai saat itu berhenti di situ. Ternyata ada suatu modus bagaimana caranya. Ternyata berdasarkan suatu penelitian daripada Habib Putih itu, Abdul Ghaffur Horigunjo itu, dan Van der Plas, juga orang-orang Belanda yang sengaja disusupkan untuk mengaku atau menjadi beragamakan Islam, termasuk salah satu adalah Gubernur Jawa Timur, yaitu Van der Plas itu. Termasuk kalau itu Horigunjo juga sama. Termasuk kalau yang kita kenal ahli sejarah itu adalah Van der Berg, ya. Disusupkan untuk menjadi orang yang Muslim, orang Islam, sehingga mempelajari bagaimana sejarah Islam, sampai bahkan mereka itu hafal tentang sejarah, bahkan bahasa Arab, bahkan hadis dan lain sebagainya. Dari pelajaran sejarah, salah satu Van der Berg itu adalah, oh ternyata bahwa umat Islam di Indonesia itu memang ada suatu kelemahan-kelemahan, bahkan sangat takdim ketika ada orang yang orang Arab, apalagi mengaku sebagai keturunan Nabi, akan sangat dihormati itu. Nah, dari peristiwa itulah maka dibuat skenario. Orang-orang Yaman yang notabene adalah bukan orang Arab, setelah dites DNA adalah hablu gennya adalah G, ya, berarti bukan orang Arab, orang Yahudi. Maka dibuat skenario bahwa kalian datang ke Indonesia itu mengaku sebagai keturunan Nabi. Tapi bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau sekedar pengakuan, nanti suatu ketika nanti akan terbongkar. Maka dibuatlah bagaimana skenario sejarah itu dibuat tentang silsilahnya atau nasabnya. Yang skenario itu dibuat oleh Belanda,
bahwa kamu akan dibuatkan sebuah KTP-nya lah atau KK-nya supaya kamu mengaku seorang keturunan Nabi. Jelas kalau keturunan Nabi itu Sayyid maupun Syarif. Ketika istilah dari Habib itu adalah bukan keturunan Nabi, tapi Habib itu istilah bahwa orang yang dicintai dan mencintai, itu khusus Yaman saja itu. Jadi istilah Habib bukan keturunan Nabi, tapi istilah Habib itu adalah istilah dari keluarga mereka bahwa orang yang dicintai dan mencintai. Tapi jelas kalau titel untuk keturunan Nabi dari dulu Syarif dan Sayyid. Nah, dari peristiwa itulah maka para Habib yang ada di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi. Akhirnya apa? Belanda berhasil dari skenario tersebut bahwa Habib itu sangat dicintai oleh orang-orang pribumi. Akhirnya dengan lancarlah Belanda untuk ekspansinya, untuk menjajahnya, mengeruk daripada salah satu bahwa Habib yang cukup terkenal di Indonesia yang dinobatkan sebagai Mufti Batavia adalah salah satu adalah Utsman bin Yahya. Singkat cerita bahwa ternyata skenario apapun yang dibuat oleh sang Belanda, akhirnya terjadilah perang yang berikutnya. Jepang datang ke Indonesia, maka porak-porandalah skenario daripada Belanda. Hasil penjajahan, akhirnya si Belanda pun terpontang-panting keluar. Sampai akhirnya demikian, sejarah membuktikan lalu Belanda pergi, Jepang pun ikut menjajah, menikmati di Indonesia. Ya, walaupun kalau Belanda dulu datang sendiri, kalau Jepang datang ke Indonesia itu didatangkan sebenarnya, hanya kita minta bantuan, tapi ternyata ya walaupun hanya 3,5 tahun, tapi termasuk ya ikut menjajah. Tapi ya mungkin karena memang suatu proses lah. Ketika pasca penjajahan ternyata bahwa Habib pun tidak pergi ke sana. Karena tadi ada perlindungan bahwa dia merasa sebagai keturunan sudah membaur dengan pribumi lah, mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Nah, maka peristiwa di mana Pak Soekarno saat itu ketika sudah merdeka, karena ada di Myanmar sana orang-orang Rohingya itu diusir oleh orang pemerintah Myanmar dan tidak diakui, maka di Indonesia juga sama saat itu bahwa para Habib itu sudah diusir sebenarnya, akan diusir oleh Pak Soekarno. Sama dengan orang-orang Rohingya, kamu dulu menjajah ikut Belanda, kamu menjajah ikut Inggris kalau di Rohingya sana. Tapi ketika itu para ulama bersepakat bahwa sudahlah jangan, karena para Habib itu walaupun dulu memang ikut Belanda, tapi beliau adalah keturunan Nabi. Semua percaya kalau dia keturunan Nabi, walaupun mohon maaf, kalau MUI sama saat itu dari Muhammadiyah, ketika Kiai Hasan Basri itu menyatakan bahwa keturunan Nabi, Dzurriyyah Nabi di Indonesia tidak ada. Yang dimaksud tidak ada bahwa mungkin bisa jadi berdasarkan informasi penelitian saat itu bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi, walaupun dibantah oleh Gus Dur saat itu. Bahkan ketika bahwa Wahab saat itu menyatakan ketika Pak Soekarno akan mengusir dari para Habib, maka dibantah oleh para ulama termasuk Pak Wahab Hasbullah bahwa sudahlah biar aja di sini. Maka dibuatlah sebuah KTP di Indonesia bahwa resmi para Habib dan orang-orang Cina saat itu adalah menjadi bagian daripada negeri ini. Walaupun ada syarat sebersihnya bahwa dulu orang Cina itu memang nama-namanya kan bukan nama-nama Jawa, nama-nama orang Cina. Tapi akhirnya beliau manut. Ya sudah, kalau kamu mau menjadi orang pribumi, orang kita, dengan catatan bahwa KTP dibuatkan Indonesia, tapi namanya dirubah. Dulu nama Cina diganti nama Heri Cahyono, ada nama Sukamto, ada nama Lukminto, ada nama macam-macam Daryono dan lain sebagainya. Itu nama-nama Indonesia. Jadi di KTP supaya memang dia membauri, termasuk pakaian pun kalau orang Cina ya seperti orang Indonesia. Sementara para Habib tidak, nama tidak berubah, dia tetap dia bin Al-Atos, ada Al-Habsi, ada Umar bin Yahya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari peristiwa itulah maka yang mungkin bahkan cara pakaian pun orang-orang Yaman Habib itu berbeda.
sampai hari ini bahwa mereka seakan-akan membanggakan diri tentang tradisi budaya adat istiadatnya orang-orang Yaman, seakan masih mengklaim dirinya adalah orang yang terbaik. Nah, tapi inilah Allah akan membalikan sebuah fakta kebenaran, karena dia tidak mau membaur, karena dia bahkan menikahnya pun sang Syarifah itu tidak boleh dinikahi oleh orang pribumi. Nah, tidak boleh. Sehingga akhirnya seakan-akan merasa suci, tapi justru malah kebalikan sekarang akibat dari ulah atau mungkin doktrin semacam itu, framing semacam itu, akhirnya sekarang bisa terbongkar semua. Walaupun bagaimanapun dia mau memuji-muji tentang tarim dan lain sebagainya. Maka beberapa hal tentang peristiwa di mana kejadian-kejadian itu, mari kita sadarkan para muhibin bahwa mereka para habib itu siapa. Sudah kita akui bahwa dia dari orang-orang kita sebagai negeri Indonesia, tapi kenapa membuat ulah dan membuat yang kadang-kadang menjadi menjengkelkan, menghina daripada orang-orang berbudi. Cara sedemikian dari kami, hari kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.